Dia pandangi wajah Om Hendra kan, senyum dia. Kamu ini orang baik, wajahmu ganteng. Mau nggak kamu jadi suamiku yang ketujuh? Oke Wak, jadi kisah kali ini dikirim sama kita yang bernama Elis dari Jawa Barat. Halo Elis. Nah, pengalaman horor ini dialami sama Elis dan keluarganya sekitar tahun 2013 Wak, atau 12 tahun yang lalu. Sedikit informasi aja, Elis ini adalah anak sulung dari dua bersaudara. Ayahnya ini bernama Pak Ucup dan ibunya bernama Bu Lilis. Pada masa itu, Pak Ucup ini punya usaha pasar malam keliling Wak. Jadi semacam karnaval atau hiburan rakyat atau wahana permainan yang buka sementara di suatu tempat, lalu nanti di lain waktu akan pindah ke kota-kota lain. Biasanya di sana ada wahana permainan kayak komedi putar, biang lala mini, stand makanan dan permainan tradisional lah. Pokoknya banyak gitu kan. Nah, usaha ini bukanya bergantian Wak. Kadang di kota S, kadang di kota I. Ini kota-kota yang ada di Jawa Barat tuh Wak. Nah, sementara Bu Lilis selalu setia untuk ikut sama suaminya kemanapun dia pergi. Jadi bapaknya Wawa ini punya usaha wahana bermain, pasar malam gitu kan. Nah, kisah horor ini terjadi ketika Pak Ucup buka pasar malamnya di kota I yang ada di Jawa Barat ini. Pada saat itu Pak Ucup ngajak istrinya, ngajak anaknya, terus ngajak dua adiknya yang namanya Om Hendra dan Om Ipan, serta juga beberapa karyawan untuk menjaga wahana-wahana mereka. Di kota I ini Pak Ucup ini akan membuka beberapa permainan Wak, macam ombak air, kora-kora, rumah hantu dan juga lain sebagainya. Biasanya karyawan dan keluarga yang ikut ke sana akan tidur di tenda yang masih satu area sama pasar malam Wak. Jadi mereka tinggal di sana. Jadi di antara wahana itu ada tempat khusus yang dijadikan base camp lah gitu Nadia untuk istirahat, kata Elis. Nah, di hari pertama buka Wak, pengunjung yang datang itu ternyata nggak terlalu banyak. Tapi di situ Pak Ucup masih positive thinking nih. Ya udahlah, mungkin orang-orang belum tahu kalau pasar malamnya udah buka. Siapa tahu besok makin rame. Sayangnya hari-hari berikutnya pasar malam tuh justru makin sepi Wak. Bahkan pernah Nadia ya, satu malam nih, pada suatu malam pengunjung tuh bisa dihitung jari. Bayangkan sama kalian sesepi apa itu. Wahana kan bisa besar kan. Nah, karena makin jarang yang datang ya para karyawan jadi makin banyak waktu luang lah jadinya. Nanti di waktu luang itu biasanya mereka bakal ngumpul di base camp, ada yang main kartu sambil nungguin pengunjung dan lain sebagainya. Tapi pas diperhatikan lagi sama bapak nih Wak, sama Pak Ucup, kondisi pasar malam yang sepi ini sebenarnya agak aneh loh Wak. Soalnya lokasi pasar malam yang dipilih sama bapak aku itu Nadia ada di tengah kota yang biasanya nggak akan pernah sepi. Tapi ngapa ini sepi ya gitu loh. Tapi meskipun sepi mereka tetap buka Wak. Pasar malam tetap buka dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Setelah pasar malam itu tutup, beberapa karyawan masih ada yang suka begadang dan nanti baru tidur sekitar jam 6 pagi gitu. Biasalah kayak gitu kan. Awalnya semua masih terlihat biasa-biasa aja Wak. Sampailah pada suatu malam mereka mulai ngerasa ada yang aneh nih di lapangan pasar malam itu. Nah, pada suatu malam, di malam ini ya, suasana pasar malam itu terasa agak beda dari biasanya. Memasuki jam 12 malam, semua orang udah pada ngantuk nih. Padahal biasanya kan mereka kuat kali melek sampai pagi kan Wak. Cuma jam 12 malam tuh pada ngantuk semuanya. Nah, karena udah nggak tahan dah, para karyawan ini buru-buru lah nutup wahana, bersiap-siap, beres-beres. Sementara ada juga pedagang-pedagang makanan ini yang juga lagi beresin dagangannya. Termasuk salah satunya Bu Juju. Bu Juju ini penjual pop es Wak di situ. Waktu itu Bu Juju ini lagi nyuci gelas di bak kecil di luar kiosnya. Dan pas dia lagi nyuci gelas ini, Bu Juju ngelihat Bu Lilis, mamanya Wawa, lagi jalan Wak di depan dia. Tapi anehnya, penampilannya Bu Lilis malam itu tuh beda dari biasanya. Dia pakai kebaya warna biru, terus pakai jari, rambutnya disanggul, wajahnya full make up Wak. Terus dia nggak pakai sendal. Nengok itu Bu Juju ngeluh pula, negur lah kan. Loh, Bu Lilis belum tidur. Mau kemana dandan cantik-cantik kayak ini? Bu Lilis biasanya penampilannya biasa-biasa aja Wak. Biasa pakai kaos, pakai celana panjang, kayak gitu-gitu aja. Pakai sendal gitu kan, enggak. Ditanya lah makanya sama Bu Juju kan. Nah, dengar itu Bu Lilis tiba-tiba berhenti. Terus dia ngelihat ke si Bu Juju, dia senyum. Dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak jawab apa-apa. Nah, nggak lama kemudian dia jalan lagi tuh menuju ke arah rumah hantu. Di situ Bu Juju bingung, ini Lilis ngapain ke rumah hantu? Mana nggak pakai sendal lagi? Dan by the way nih Wak ya, itu jalan mau ke rumah hantu ataupun di area pasar malam itu berkerikil Wak, berkerikil-kerikil tajam. Siapapun yang masuk ke sana itu pasti pakai alas kaki, pakai sendal, tidak pakai sepatu. Ini ngapa? Dia dandannya kayak gitu tengah malam, nggak pakai alas kaki, apa nggak sakit itu kakinya ya kan? Tapi udah Bu Juju nggak begitu ngambil pusing, dia langsung lah beres-beres lagi, masuk ke tenda, beresin tenda dan lain sebagainya. Istirahat lah ini Bu Juju kan.
Besok paginya, karyawan pasar malam itu kembalilah beraktivitas seperti biasa. Sekitar jam 12 siang, mereka rame-rame makan siang tuh di warung yang memang nggak begitu jauh dari lapangan ini. Nah, di warung itu ada Bu Lilis, ada Elis, ada Pak Ucup, ya kan? Nah, lagi makan tuh mereka. Waktu lagi makan, Bu Juju datang ke warung tuh. Terus nyeletuk lah Bu Juju, Bu Lilis, semalam mau kemana? Saya nyapa kok nggak dijawab. Hah? Tadi malam? Jam berapa, Bu? Jam 12-an lah itu waktu orang udah siap-siap mau tutup. Hah? Jam 12. Saya jam 10 udah tidur, Bu. Salah tengok ibu tuh mungkin. Hah? Masa iya? Itu beneran Bu Lilis kok. Cuman emang nggak beda. Ibu pakai kebaya. Terus jalan ke rumah hantu. Apa pula pakai kebaya? Ngada-ngada aja ibu nih. Dibilang tadi malam saya udah tidur. Tanyalah ini sama si Alis. Lagian selama ini saya nggak pernah pakai kebaya. Entah mungkin untuk kawin terakhir tuh lah saya pakai kebaya. Habis itu nggak pernah lagi katanya. Iya juga sih, makanya juga saya heran ngapain kamu pakai kebaya gitu. Mungkin salah lihat ibu tuh gitu. Kata Bu Lilis, wah. Dari situ Bu Juju cuma diam aja. Cuman dia sempat ngebatin. Apa aku salah tengok kali ya? Tapi masa sih? Orang wajahnya persis Bu Lilis kok. Nah, meski ngerasa janggal di situ, Bu Juju memilih untuk melupakan kejadian itu dan lanjut makan siang juga kan. Sampai selesai. Nah, di malam harinya, ini masih di hari yang sama nih Wak ya. Malam harinya, pasar malam buka lagi lah kan. Cuman untungnya malam itu mereka nggak gampang ngantuk Wak, macam malam kemarin. Malam kemarin itu jam 12 pada ngantuk semuanya. Dia itu macam nggak mungkin kayak gitu tuh loh. Tumben-tumbennya mas-mas abang-abang di sana tuh jam 12 udah tidur, udah pada ngantuk. Cuma di malam berikutnya udah nggak ngantuk lagi. Pengunjung adalah datang tapi nggak rame nah dia. Nah, setelah pengunjung ini pulang, semua karyawan pun langsung bubar lah itu. Ada yang lagi beresin wahananya, ada yang makan, ada juga yang ngerokok sambil main kartu lagi. Nah, waktu itu Elis ini lagi ngelamun Wak di dekat wahana ombak banyu. Gak jauh dari tempat dia duduk ada Om Toto. Ini karyawan bapaknya nih lagi benerin lampu. Nah, pas lagi ngelamun ini tiba-tiba Elis itu dengar ada perempuan nangis dari arah rumah hantu. Awalnya Elis pikir dia salah dengar Wak, tapi makin diacuhin suara itu kedengaran makin jelas lagi. Dan lama-lama berubah jadi macam orang nyinden pakai mikrofon. Bayangkan makin keras apa, sejelas apa itu kan. Nah, karena suaranya makin jelas, Elis nanya lah sama Om Toto kan, Om, itu tumben kok di rumah hantu ada orang nyinden. Biasa nggak pernah pakai sound itu Om. Dan itu bukan udah tutup ya? Hah? Suara nyinden? Nggak ada. Di sana tuh cuma ada Kang Andi tuh. Itu orang lagi main kartu. Kata si Om Toto. Lah terus tadi yang nyanyi siapa ya Om ya? Masa Om nggak dengar sejelas itu lu macam pakai mic? Aku nggak dengar apa-apa kok. Salah dengar kamu tuh. Udahlah sanalah tidur kata si Om Toto. Nah di situ Elis enggak ada tadi suaranya. Pengen kali aku nyanggah nah dia. Karena memang sejelas itu. Tapi karena dia malas debat dah dia baliklah ke base camp. Dia nggak bilang apa-apa nih. Besok harinya nih, udah siang nih ya, Elis sama beberapa karyawan lagi duduk-duduk di bawah pohon mangga yang ada di belakang rumah hantu. Mau nyari angin, karena nggak tahu nah di hari itu ya, tumben kali base camp tuh panas sekali rasanya. Duduklah mereka di belakang sana. Nah di sana mereka duduk-duduk sambil bercanda, sambil ngobrol-ngobrol apa segala macam. Kan belum buka pasar malam nih. Nah di tengah candaan itu, Bu Lilis datang, Mama Ewawa datang, langsung duduklah dia di sebelahnya si Elis. Nggak ada disapa ya kami sama sekali Nadia, nggak ada, duduk ya langsung. Elis sempat agak heran tuh, karena biasanya mama aku tuh cerewet, pokoknya, mana gitu-gitulah kan. Ini nggak pernah ya mama aku diam kayak gitu. Terus selama kami ngobrol itu juga mama diam, nggak ada nanggepin kami bercanda, nggak ada apa diam ya mama. Kayak gitu. Gimana aku mikir gini, mungkin mama capek kali ya, lagi banyak pikiran. Kan juga pasar malam nih sepi beberapa hari terakhir ini kan. Nah, lanjut ngobrol lagi lah sama yang lain-lain kan. Sampai sore, Wak. Sampai sore. Nah, setelah duduk di sana cukup lama, Elis udah siap-siap mau balik ke base camp, mau siap-siap nih. Tapi, sebelum balik, dia nengok bapaknya Pak Ucup jalan ke pohon mangga di tempat dia lagi nongkrong tuh lah. Jalan sambil bawa sajen. Elis nanya, Pak, apa nih? Buat apa? Gak apa-apa. Mumpung ini lagi malam Jumat Kliwon. Siapa tahu kalau Bapak Bakar ini rame nih pasar malam kita. Kata gitu. Sebenarnya situ aku mau protes Nadia. Iya sih, tapi nggak usah lah pakai sesajen-sesajen Pak. Mending kalau rame pengunjung. Tapi kalau yang rame nanti malah hantu-hantu gimana? Ini pancing sama sajen. Tapi kalimat itu cuma aku bilang dalam hati aja. Nadia nggak berani juga aku apain kan. Untuk urusan kayak gini aku malas ikut campur jujur Nat, kata si Elis. Baik bagi si Elis ini Wak, selama itu nggak mengganggu dia ya udah aku nggak perlu ngambil pusing. Tapi ternyata sikap cuek itu malah jadi awal dari datangnya pertanda buruk Wak. Karena sesajen yang dibakar di bawah pohon mangga sore itu betulan memicu datangnya gangguan mistis yang jauh lebih seram lagi. Nah selesai naruh sesajen, Pak Ucup balik Wak ke base camp kan, bareng sama si Elis dan istrinya Bu Lilis. Di sini Bu Lilis ini masih cuek kok ya, masih diam aja, masih kayak tadi, nggak ada ngomong sepatah kata apapun. Nah, dari siang, dari aku duduk sampai ke bimbel base camp dia diam aja. Nah pas udah masuk maghrib nih, udah masuk azan maghrib, Bu Lilis tiba-tiba keluar dari base camp ngedatangin Om Ipan, adiknya Pak Ucup tadi loh, adik iparnya. Datangin Om Ipan ini lagi nungguin pengunjung di dekat rumah hantu. Nah tiba-tiba
Bu Lilis nih ngomong, Ipan, coba kamu lihat ke atas genteng rumah hantu nih. Di situ ada aku loh, katanya. Apa sih teh? Jangan aneh-aneh. Malam Jumat ini teh. Nah, justru karena malam Jumat, coba kamu lihat ke sana. Nggak mau aku. Apalah teteh nih. Di situ Om Ipan udah agak takut tuh sebenarnya. Tiba-tiba kakaknya nanya kayak gitu kan. Mungkin karena kesal ditolak sama si Om Ipan, Bu Lilis jalan. Pergi dia ninggalin Om Ipan, lanjut ngedatangin Om Hendra. Om Hendra ini siapa? Adiknya Wawa pula. Adiknya Pak Ucup satu lagi, omnya Wawa. Datengin. Waktu itu si Om Hendra ini lagi duduk di wahana kincir air. Sama kayak tadi, Wak. Bu Lilis juga ngomong, Hendra, coba kamu lihat ke atas itu. Ada apa di sana? Dia nunjuk ke rumah hantu, Wak. Senyum dia. Tuh, lihatlah, katanya gitu kan. Nah, berbeda dari Om Ipan yang nolak, Wak. Om Hendra nurut di situ. Dia tengoklah ke atas rumah hantu tuh kan. Dan waktu dia dongak, di situ Om Ipan ini lihat ada perempuan berkebaya biru lagi duduk santai, Wak, diuncang-uncangnya kakinya di atas rumah hantu itu. Rumah hantu tuh, Wak, ya atasnya tuh bukan genteng yang jangan dipikirkan genteng kuat. Itu tuh atapnya tipis sekali, bukan atap betulan, macam styrofoam ditaruh sama bapakku. Styrofoam tipis, Wak, untuk dekorasi aja. Logikanya kalau orang duduk di situ itu harusnya pasti jatuh, nggak akan kuat itu ngapain orang. Om Hendra pun tahu, makanya dia apa nih? Om Hendra langsung dia nggak bisa ngomong apa-apa tuh. Terus Bu Lilis nih ngomong lagi, gimana? Ada lihat? Itu aku lah, katanya, Wak. Setelah ngomong itu Bu Lilis ketawa. Langsung dia pergi ninggalin Om Hendra. Om Hendra, hah? Ih, masih ada dia. Aduh merinding aku. Terus lagi dia ketawa. Tapi waktu itu Bu Lilis nggak pakai kebaya apa enggak? Jalan dia. Aduh, masih ada. Dan pas Om Hendra lagi bengong, lagi kebingungan itu, Wak, tiba-tiba satu persatu pengunjung mulai datang. Awalnya cuma 1-2 orang aja dia. Tapi lama-lama makin banyak, berkelompok-kelompok makin banyak, datang lagi. Seketika suasana pasar malam tuh rame serame-ramenya. Langsung rame. Meskipun ya kelihatannya untung ya kan, tapi keramaian tuh malah bikin aku agak mikir, Nat. Kok tumben bisa rame kayak gini? Bukan malam Minggu, yang ada malam Jumat Kliwon pula ya kan. Kok tumben rame? Apa gara-gara bapak naruh sajen tadi siang ya? Tapi entah apalah alasannya, yang jelas nggak bisa dipungkiri, aku sama orang-orang di pasar malam waktu itu, karyawan-karyawan, mama bapak aku, Nadia, semuanya itu pada senang kali. Soalnya kan kalau pengunjung rame otomatis duit kami makin rame juga lah, makin banyak juga lah. Udah nggak kering kerontang macam malam-malam sebelumnya ya kan. Senang juga kami, Nane. Udahlah, akhirnya mereka pun dengan sigap langsung menjalankan tugas masing-masing di booth masing-masing. Nah, di saat semua orang ini lagi pada sibuk jaga wahana nih kan, jaga semua jualan apa segala macam, Bu Lilis balik berperilaku aneh, Wak. Sepanjang pasar malam itu dibuka di malam Jumat Kliwon ini, Bu Lilis malah jalan kaki ngelilingin wahana kincir air sampai ke rumah hantu berkali-kali. Tapi macam orang linglung, Wak. Keliling-keliling gitu. Bahkan ya ketika pengunjung ini udah pulang, Bu Lilis tetap masih mutar-mutar itu. Dan dia baru berhenti jam 12 malam, teng. Yang lain nih waktu sebelum tutup ya, yang lain nggak, ini ngapain nih mama kayak gini, ini ngapain Bu Lilis? Ya, Bu, silakan sama. Kenapa dia kayak gitu-gitu? Ada. Tapi kan mereka nggak bisa ninggalin tugas mereka kan, Wak. Makanya nggak ada satupun yang nyamperin Bu Lilis. Ibu kenapa gitu? Nggak ada. Itu pun Bu Lilis baru berhenti keliling tuh selain jam 12 teng, dia berhenti setelah papasan sama Om Hendra. Di situ Bu Lilis bilang, Dra, badan teteh kok rasanya sakit semua ya. Capek kali rasanya. Ya gimana nggak capek teh, orang dari tadi teteh jalan-jalan terus. Udahlah sana bersih-bersih dulu, habis itu tidur, kata si Hendra. Nurut Bu Lilis, Wak, masuk dia ke base camp. Bersih bentar, terus buat mau istirahat. Sementara Elis, Pak Ucup, sama beberapa karyawan lain lah itu masih ada di luar tuh. Ada yang beberes-beres wahana, ada yang udah selesai main kartu lagi, duduk-duduk kayak gitu kan. Terus masih di malam yang sama, paling cuma jam 12:30 lah dia. Setelah kami bersantai gitu, jam 12:30 malam, tiba-tiba Bu Lilis teriak, manggil suaminya, manggil Hendra juga, Bapak Hendra gitu. Mereka langsung cek lah ke dalam ya kan. Kami masih stay di luar, masih tetap dengan aktivitas masing-masing. Gak lama dari itu, Pak Ucup sama Om Hendra ini keluar sambil mapah Bu Lilis, Wak. Terus di situ Om Hendra langsung nyuruh orang-orang yang lagi main kartu di terpal, woi minggir dulu. Soalnya Bu Lilis mau ditidurkan di terpal itu. Waktu itu semua orang masih bingung, ini kenapa? Mama aku kenapa? Bu Lilis kenapa? Kayak gitu. Nah, di tengah kebingungan itu tiba-tiba terdengar lagi suara teriakan dari arah rumah hantu. Weh, kurang ajar ya, siapa yang ngerjain aku? Katanya. Laki-laki yang datang, rupanya itu siapa? Kang Andi, karyawan yang memang ditugasin jaga rumah hantu kan. Datang dia marah-marah, mukanya panik. Terus ngapa nih? Apa dikurang ajar apa? Terus waktu ditanya, dia bilang, tadi ada yang aneh di
di dalam. Aku dengar ada orang bisa nandung di dalam. Tapi waktu aku cek sound system semua udah aku cobot loh colokan-colokannya. Pasti ada ngerjain aku kalian kan? Kalian yang ngerjain mana ada nggak sempat nih? Kau tengok ada Bu Lilis nih. Pak Ucup langsung nenangin. Udah semua tenang. Malam ini kita semua tidur ramean. Nggak ada yang di wahana-wahana masing-masing. Tidur ramean di base camp. Belum sempat reda lagi nih ya, gangguan berpindah lagi ke Bu Lilis yang lagi lemah ini. Wajahnya yang tadi lemas tadi tiba-tiba tegang, matanya melotot, tangannya ngecengkram gitu kan. Seolah dia mau nyakar. Dia kayak lagi nyari orang, dia nengok ke kanan ke kiri, macam mau siap-siap nyerang nih kan. Terus Om Hendra langsung wah kesurupan teteh aku ini. Betul Wak. Gak lama setelah itu Bu Lilis langsung garuk-garuk terpal tempat dia dibaringkan itu. Dia melotot ke arahnya si Elis anaknya, dia geram kayak harimau. Gitu. Pokoknya orang kerasukan kayak gimana sih? Nah di situ Om Hendra bilang, siapa kau? Ngapa kau rasukin tetehku? Dengar itu, sosok yang ngerasukin Bu Lilis itu langsung noleh ke Om Hendra. Mana orang yang sombong itu, kata dia gitu. Orang sombong siapa nih? Ada orang yang gak mau nengok wajahku. Mana dia? Aku cari di sini nggak ada. Dia lagi nyari orang yang sombong, yang nggak mau nengok wajah dia. Siapa yang nggak ada di sini? Dicek kan sama bapak kan. Satu-satunya orang nggak di situ Om Ipan. Jangan Ipan nggak ini masuk nih. Ipan soalnya nggak ada di sini. Cepat panggil Ipan weh. Pan sini gua dulu sini. Rupanya Om Ipan memang lagi ada urusan, lagi beberes kan. Datanglah Om Ipan Wak. Nah, waktu Om Ipan ini datang, sosok yang ngerasukin Bu Lilis ini langsung tas ditamparnya Om Ipan. Tas ditampar. Aku ketawa ya, pokoknya ditampar Om Ipan. Terus dia bilang, sombong kali kau nggak mau lihat aku. Aku paksa tetap nggak mau tengok ya. Ganteng apa emang kau? Katanya gitu. Dengar itu shock loh. Oh iya. Merinding dia langsung Wak. Karena dia ingat tadi sore memang dia kan nolak lihat ke atap rumah hantu kan waktu disuruh Teh Lilis. Nah di situ Om Ipan baru ini pasti yang ngerasukin teteh aku sosok yang memang lagi duduk di atas itulah. Kesinggung dia rupanya Wak. Dia ngerasa ditolak sama Om Ipan, nggak mau nengok ke atas. Belum sempat tenang lagi Om Ipan ini Wak. Tiba-tiba ditampar 2 kali Wak. Kanan kiri ditampar sama siapa ini, sama si sosok ini. Kok seganteng apa? Udah kupanggil, kupaksa, tetap aja gue nggak mau tengok. Sombong kok memang ya. Nggak kayak dia. Dia ngelus dadanya Om Hendra Wak. Om Hendra diam nih. Apa pula aku? Cuma dia berusaha tenang tuh Wak. Meski wajahnya udah mulai tegang nih, cuma dia tenang. Oke. Oh aku tahu nih dia siapa nih. Pelan-pelan Om Hendra coba ngajak ngomong lah. Kenapa kamu gangguin kami? Terus kenapa kamu nyerupain kakakku? Kenapa? Namaku Sayem. Rumahku ada di pohon itu. Katanya. Sambil nunjuk pohon mangga dekat belakang rumah tangan tuh. Sudah pandangi wajah Om Hendra kan. Senyum dia. Kamu ini orang baik. Wajahmu ganteng. Mau nggak kamu jadi suamiku yang ketujuh? Kata dia. Ketujuh? Kaget, shock Om Hendra lemah itu kan. Cuman dia berusaha hati-hati menjawab supaya Sayem nih nggak kesinggung. Ketujuh? Bisa aja kamu nih. Udah, gini, kita memang berdampingan, tapi jangan ganggu ya. Kita beda alam, kata Om Hendra. Ini hati deg-degan itu. Tapi meskipun udah ditolak, Sayem tetap kekeh Wak. Dia ngerayu Om Hendra terus kan, dirayu-rayunya. Bahkan dia juga ngomong Alis kan juga lihat di situ. Kalau kamu mau nikah sama aku, kamu tinggal gali tanah di dekat pohon mangga itu. Aku akan taruh emas terus di sana. Tapi untung Om Hendra nggak mau. Dia tetap nolak dengan halus. Dan karena gagal meyakinkan Om Hendra, Sayem akhirnya mau keluar tuh Wak, dari tubuhnya Bu Lilis setelah dipujuk sama Om Hendra kan. Sekitar jam 4 pagi baru sadar mamaku. Jam 4 pagi. Tepat setelah Sayem itu keluar, Bu Lilis langsung pingsan dan nggak sadar-sadar. Nah khawatir sama kondisi istrinya, Pak Ucup pun akhirnya meminta semua orang untuk jagain Bu Lilis dan jangan tidur sampai pagi tiba gitu kan. Nah, setelah pagi datang, Pak Ucup dan semua karyawan yang begadang tadi malam buat ngejagain Bu Lilis ini langsung tidur gara-gara kecapean ya kan. Nah siang harinya mereka bangun. Sementara Bu Lilis sudah bangun, cuman masih lemes kayak gitu lah. Diceritain juga semua kejadiannya sama Elis kan di paginya. Nah setelah semuanya bangun, hari itu juga di siang menjelang sore itu juga mereka langsung ngebongkar wahana permainan Wak. Untuk apa? Untuk pindah ke tempat lain lagi. Nah ide ini datang dari si pemilik, dari Pak Ucup sendiri, karena udahlah jangan di sini juga sepi. Istriku juga digangguin sama Sayem. Mendingan udah kita pindah aja lah gitu kan. Nah udah semua sepakat lah kan ngikut bos. Setelah semua tenda dibongkar, mereka buru-buru pergi dan tempat itu udah di blacklist sama mereka. Udah kami nggak mau buka lagi di sini gitu kan. Tapi sebelum pergi, Pak Ucup ini sempat dapat cerita tentang sosok Sayem dan juga sejarah dari lapangan pasar malam ini Wak. Menurut informasi warga lokal, lapangan itu dulunya adalah bekas kolam renang punya pihak swasta. Tapi entah karena kurang promosi atau alasan lainnya, kolam renang ini sepi dan akhirnya bangkrut. Terus setelah bangkrut, tempat itu pun dibangun lagi Wak, jadi stadion pentas seni yang rutin menggelar
pertunjukan wayang, pertunjukan sinden, dan juga kesenian lainnya hampir setiap malam. Cuman seiring berjalannya waktu, stadionnya juga berangsur-angsur sepi. Udah mulai banyak tuh ditinggalin banyak orang, Wak. Nah, karena itu stadion ini pun dirobohkan. Dijadikanlah lapangan buat fasilitas umum yang sesekali disewakan sama mereka. Itulah kenapa Pak Ucup pun bisa nyewa lapangan itu untuk bisa dijadikan pasar malam gitu. Nah, selain cerita tentang sejarah tempat itu, Wak, Pak Ucup ini juga dapat informasi soal latar belakang Sayem. Jadi kata bapak aku Nadia, sosok Sayem ini dulunya sinden yang sering pentas di stadion itu. Makanya tadi dia sempat bilang rumahnya ada di pohon mangga. Soalnya dari awal dia memang udah ada di sana, Wak. Dan menurut desas-desus yang beredar, dulunya Sayem ini dikenal sebagai pesinden yang cantik kali, Wak, yang digilai banyak laki-laki. Bahkan katanya dia ini sering juga dimanfaatkan pesonanya untuk meluluhkan hati para lelaki sampai-sampai dia nikah 6 kali. Ya, itulah makanya tadi Sayem sempat bilang kan, dia pengen jadiin Om Hendra suaminya yang ke-7. Nah, setelah dengar cerita tentang Sayem ini, Pak Ucup makin mantap lagi lah untuk pindah dari sana. Sudahlah dia sepi, rupanya kayak gini juga gitu loh. Dibanding nanti dia ngeganggu istri aku, ngeganggu adik aku, mending cabut. Tapi rupanya Nat, kata Anis, meskipun kami udah pindah, sosok Sayem ini tetap ngikutin mereka, terutama ngikutin Bu Lilis. Elis sendiri juga udah pernah beberapa kali ditampakin loh, Wak, sama sosok Sayem ini, sosok yang menyerupai ibunya. Tiap kali muncul dia selalu pakai itulah tadi, kebaya biru, rambutnya disanggul. Aduh, wajahnya persis sekali sama mamaku, Nat. Persis, aku pernah lihat. Jadi Sayem ini betul-betul menyerupai wajahnya Bu Lilis, Wak. Awalnya Elis sama keluarganya bingung kan, ini kenapa lah ini Sayem ini nggak mau pergi, ngapa dia malah ikut kita, malah ikut ke rumah juga loh. Nah, setelah ditelusuri, ternyata alasan Sayem ini ngikut Bu Lilis bukan tanpa sebab, Wak. Di suatu kesempatan, Sayem ini pernah bilang kalau dia ini ngerasa Bu Lilis tuh punya energi yang mirip sama dia. Karena dulunya Bu Lilis juga pesinden. Jadi sama-sama sering manggung, sama-sama sering nyanyi dan lain sebagainya. Sama-sama dilihat banyak orang. Itu yang bikin Sayem ini makin ngerasa lengket gitu loh sama Bu Lilis. Udah, beberapa kali udah kami coba ngusir Sayem ini, tapi nggak pernah berhasil. Usir bentar, habis itu dia datang lagi. Entah karena keinginannya belum terpenuhi, atau karena dia memang menganggap mama aku sebagai teman sejiwanya yang bisa mungkin ngerti dia. Cuman waktu itu dia sempat bilang juga, dia mau ngejaga Bu Lilis, menjaga Bu Lilis dari sosok-sosok gaib yang kurang baik lah, kayak gitu. Tapi memang dibuktikan, Nan, kalau misalnya diingat dari awal dia datang kan dia nggak pernah yang ngapa-ngapain gitu kan, dia cuma keselnya sama Om Ipan itu aja. Tapi habis itu udah, dia cuma ngeliatin wujudnya, kadang-kadang dia cuma kadang-kadang nyanyi ya kayak gitu, nggak pernah digangguin yang kayak gimana-gimana gitu loh. Cuma muncul sekelebat, kadang aku nengok dia duduk, berdiri, lewat gitu aja. Jadi nggak bikin Eli sama yang lainnya takut berlebihan lah. Dah nih, cuman dibalik semua gangguan itu, ini nggak tahu cocokologi apa kayak gimana Nat ya. Cuman ini informasi yang dikasih tahu sama Elis. Sejak kejadian itu, Om Hendra yang ditaksir sama Sayem tadi, Wak, belum nikah sampai sekarang. Umurnya sekarang udah 45 tahun. Kata Elis, setiap kali Om Hendra ini berusaha buat ngedeketin cewek nih, Wak, ya dia selalu macam, dia kayak udah pede nih kan. Cuma waktu dia datang, dia nervous, dia gemeteran. Ujungnya nggak jadi dekat. Dulu nggak kayak gitu Om Hendra, seingat aku Nadia. Dia nggak pernah nervous, dia nggak pernah gemeteran dekat cewek, apa sih nggak tahu. Tapi setelah kejadian itu dia jadi nervousan. Entah memang dia jadi gampang nervous atau ada campur tangan Sayem di sini, ya wallahu alam bisawab. Kita doakan saja semoga Om Hendra bisa segera menemukan tambatan hatinya dan juga berjodoh sampai maut memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah Sayem, penjaga pohon mangga yang suka menyerupai wajah mamanya Elis. Kadang yang bikin kita takut tuh bukan karena sosok itu jahat, Wak, ya, tapi karena arwah mereka ini belum tenang. Sama macam si Sayem ini. Entah apa yang bikin dia nggak tenang, tapi dengan dia merasuki dan terus nempel ke Bu Lilis, bisa jadi aja dia ini punya sesuatu atau punya suatu harapan yang nggak pernah kesampaian. Tapi terlepas dari apapun itu, semoga Sayem bisa tenang di alam sana. Jangan ganggu Om Hendra, jangan ganggu mama lagi. Ngomong kayak ini rupanya datang dia. Namanya udah berapa kali ku sebut di sini kan. Katanya kan kalau 3 kali namanya disebut dia datang. Coy, semoga kamu tenang ya, karena sekuat apapun keinginan kamu untuk tetap di dunia, akan ada saatnya kamu harus betul-betul pulang. Asik. Dan buat Om Hendra, kita doakan sama-sama semoga tidak ada lagi hal-hal yang bikin Om ragu untuk melangkah, karena nggak semua yang datang ke hidup kita ini harus selalu kita terima, Om. Ada juga beberapa hal yang cukup kita tolak, lalu kita lanjutkan hidup seperti biasa tanpa harus menoleh lagi. Oke, jadi itu tadi ceritanya. Gimana menurut kalian? Kalau kalian juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja ke email boleh langsung kirim aja
kisahnya ke email kisahhororwawa@gmail.com, sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagramnya supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di video selanjutnya. Mengirimkan kisah ke email kisahhororwawa@gmail.com ataupun juga email sebelumnya berarti sudah bersedia kalau kisahnya di-up kapan saja. Jadi tolong soal perizinan dan lain-lain dipastikan dulu ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk selanjutnya. See you next video. Bye.